Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang wajib kita sembah, yang tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang penuh dengan kesempurnaan dalam sifat-sifatnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah mengabdi kepadanya, beribadah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga para keluarganya, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Bas Radio dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah juga dalam keadaan sehat walafiat, baik saya maupun jenengan semuanya. Nikmatilah sehat ini dan hindarkan dari sebab-sebab yang menjadikan kita sakit. Mudah-mudahan dalam sehat ini kita senantiasa pergunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah, beribadah. Jika Anda pernah sakit, seperti itulah rasanya sakit. Dalam ibadah pun rasanya seperti kurang sempurna, karena ya tergantung sakitnya. Ada orang yang pengennya sih sholatnya sambil berdiri, tapi badannya lemes, akhirnya dia duduk. Duduk pun gak mampu, akhirnya dia pun berbaring. Sholatnya dengan berbaring. Perasaannya itu, kapan aku ingin bisa sholat seperti orang-orang berdiri lagi. Nah itulah ketika sakit kita ingat bahwa ibadah ini sepertinya seperti kurang sempurna. Nah makanya ketika kita sekarang udah sehat semuanya, para pendengar sekalian, yuk kita gunakan kesehatan ini benar-benar untuk benar-benar mengabdi kepada Allah SWT, beribadah. Namun dalam masalah ibadah ini juga perlu diketahui sesungguhnya orang yang melakukan amal ibadah itu tentu harus dibarengi dengan ilmunya. Jangankan ibadah lah, tentang masalah keduniaan pun, tentang masalah pekerjaan pun kita harus dibarengi dengan ilmu, apalagi ibadahnya mahdhah, yaitu ibadah yang langsung hubungannya kepada Allah SWT, seperti mana yang paling pokok yaitu masalah sholat. Nah di dalam sholat ini juga harus memiliki beberapa ilmu-ilmu tentang sholat, karena dalam sholat ini ada syarat sahnya sholat, ada lagi syarat wajibnya sholat, ada lagi rukun-rukunnya sholat, ada lagi hal-hal yang harus dijauhi dalam sholat, yang membatalkan sholat, yang merusak sholat, sunnah-sunnah dalam sholat, makruh-makruh dalam sholat. Nah banyak sekali, dan itu harus kita kuasai selaku orang Islam. Saya tidak akan menerangkan tentang semua urutan daripada rukun sholat yang jumlahnya ada 17 ya, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tidak. Tapi ada beberapa rukun ya. Terselip di situ ada beberapa rukun sholat yang disebut dengan tumakninah. Nah, sering kita mendengarkan tentang masalah tumakninah sholat, tapi prakteknya tumakninah itu seperti apa? Nah, terus hukumnya melaksanakan rukun itu kan artinya wajib. Jadi kalau misalnya kita dalam sholat melakukan tumakninah itu juga wajib. Apabila tumakninah itu ditinggalkan dalam sholat, berarti kita sudah meninggalkan sebagian daripada rukun sholat. Nah, kalau sudah meninggalkan sebagian rukun sholat, berarti sholatnya tidak sah. Secara ilmu fikihnya seperti itu. Terus apakah yang disebut dengan tumakninah? Pengertian tumakninah dalam sholat itu ya, di dalam kitab Safinatun Najah diterangkan bahwa at-tumakninatu hiya sukunun ba'da harokatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tumakninah pengertiannya dalam sholat itu yaitu sukunun ba'da harokatin, diamnya anggota badan setelah melakukan gerakan. Nah gerakan dalam sholat itu apa? Nah seperti gerakan ruku, itu kan gerakan ya, ruku, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, namanya duduk di antara dua sujud, kemudian bangkit ke atas,
berdiri kembali, itu kan namanya gerakan. Nah, jadi pengertian tumanina itu adalah berhenti ya, atau memberhentikan kegiatan anggota badan setelah melakukan gerakan seperti yang saya contohkan tadi, gerakan i'tidal misalkan. Nah, berhenti atau istirahat sejenak. Nah, bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu. Posisinya istirahat sejenak dalam setelah gerakan itu, maka posisikanlah kullu udwin, setiap anggota badan itu mahallahu, pada posisi tempat semulanya. Nah, misalnya mana? Misalnya ketika melakukan i'tidal. I'tidal itu artinya kan bangkit dari ruku ya. Nah, bangkit dari ruku. Misalnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tangan itu kan ikut mengangkat. Nah, ikut mengangkat. Nah, kemudian setelah mengangkat, tangan itu kan kembali ke bawah, berada di samping badan kita, kedua tangan itu. Ini orang i'tidal. Nah, ketika melakukan i'tidal, yaitu bangkit dari ruku, berdiri, tangan ikut naik ke atas ya, mengangkatkan tangan, kemudian tangan dilepaskan ke bawah, maka yastaqiru kullu udwin mahallahu, semua anggota dalam sholat tersebut harus pada posisi yang tepat. Jadi kedua tangan ada di mana? Kedua tangan ada di samping badan, kanan kiri. Berarti tidak boleh bergoyang ya, tidak boleh bergoyang. Jadi kalau misalnya ketika sami Allahu liman hamidah, tangan mengangkat kemudian diturunkan ke bawah, kemudian masih bergoyang-goyang ya, mengayun-ngayun tangannya, nah itu namanya belum disebut dengan sukunun ba'da harokatin. Baiklah para pendengar sekalian, ada berapa tumak ninah yang terdapat di dalam sholat itu? Di dalam kitab ini, yaitu kitab Safinatun Najah, ada sebuah fasal ya, faslun itu sebuah fasal, sebuah pemisah. Karena dalam kitab-kitab ulama itu ada beberapa bab atau beberapa pemisah-pemisah, maka pisahan antara judul yang satu dengan judul yang lainnya disebut dengan fasal. Nah, faslun ini adalah sebuah fasal. Al-arkanul lati talzamu fi hatu ma'ninatu arba'atun. Jadi rukun-rukun yang wajib di dalam rukun tersebut mengandung tumakninah, arba'atun, itu ada 4. Yang 4 itu mana? Ar-ruku'u, yang pertama ruku'. Jadi orang ruku', para pendengar sekalian, ruku' itu seperti apa? Yaitu ketika setelah membaca suratul Fatihah, kemudian ditambah dengan yang sunnahnya apa? Yaitu membaca surat ya dari ayat Al-Quran, kemudian dia condong. Nah, condong itu artinya ruku' ya, ruku'. Nah, di dalam ruku' itu berarti ada 2 rukun. Satu rukunnya yaitu ruku' itu sendiri. Rukun yang kedua yaitu tumakninah. Kembali pengertian tumakninah apa? Yaitu sukunun ba'da harokatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu. Ketika ruku' berarti posisi anggota badan kita harus pas pada tempatnya. Kalau misalnya ketika ruku', tangan kita di mana? Kedua tangan kita ada di mana? Ada memegang kedua lutut. Nah, disitulah posisi yang tepat. Jadi jangan ketika kita ruku' tangan kita bergelantung mengayun-ngayun gitu. Nah, ini namanya tidak tumakninah. Nah, sedangkan wajibnya tumakninah yaitu kullu udwin mahallahu, setiap anggota posisinya tepat pada tempatnya masing-masing. Masing-masing di sini sesuai dengan keadaannya. Kalau ketika ruku' berarti kedua telapak tangan ini memegang kedua lutut. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi dalam ruku' ada tumakninah. Terus lamanya tumakninah itu durasinya ya, berapa detik sih, berapa menit atau berapa jam gitu. Di sini dikatakan bihaitsu di sini dikatakan biqadri subhanallah. Seukuran berjalannya waktu apabila orang membaca ukuran subhanallah. Nah, subhanallah. Yang kita fokuskan bukan bacaan subhanallahnya, tapi yang kita fokuskan adalah berapa detik
durasi ketika orang mengucapkan subhanallah. Kira-kira Mas Kakak bisa membayangkan subhanallah itu berapa detik? Ya 2 sampai 3 mungkin ya. Nah, subhanallah. Jadi orang-orang tumak ninah itu diamnya anggota badan, seluruh anggota badan itu biqadri subhanallah. Kira-kira ukuran durasi seperti orang membaca subhanallah. Ya, kira-kira 2 detik, 3 detik. Itu minimal. Nah, kemudian kalau misalnya lebih dari itu bagaimana? Ya bagus, karena Rasulullah juga mengajarkan ketika kita ruku yang dibacakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu udah berapa detik? Sekitar 5 detik. Kali 3 kali membaca kan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, jadi selama itu disebut dengan tumak ninah. Jadi ketika kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, pinggul kita nggak boleh goyang, badan kita nggak boleh goyang, walaupun kita saat itu mendengarkan musik yang mengajak untuk bergoyang. Nah, ruku. Yang kedua wal i'tidalu, i'tidal yaitu bangkit dari ruku. Bacaannya sami Allahu liman hamidah, tangan posisi sudah ada di bawah dan tidak boleh bergelantungan. Paham maksudnya bergelantungan ya? Tidak bergoyang-goyang, tidak kedepankan ke belakang, tapi plek langsung posisi ada di samping paha, kurang lebih seperti itu. Kemudian was sujudu. Di dalam sujud pun sama, ada tumak ninah. Sujud, nah orang sujud itu harus tenang. Harus tumak ninah, tidak boleh ada yang bergerak-gerak lagi ketika bersujud. Karena itu wajib, diamnya, tidak bergeraknya orang yang sedang sujud itu adalah hukumnya wajib. Karena termasuk rukun yang disebut dengan tumak ninah. Yang berikutnya lagi yaitu wal julusu baina sajdataini, duduk di antara sujud 2. Kan setelah sujud pertama dia bangkit duduk kan. Nah, di dalam duduk itu pun dia harus berhenti dulu menggunakan tumak ninah. Nah, makanya dikasihlah bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani sepanjang itu. Itulah kesempatan kita untuk diam. Diam itu artinya bukan diam bacaannya, tapi diam anggota badan ini tidak benar-benar tidak ada yang bergerak. Nah, kenapa ini saya bahas para pendengar sekalian? Karena masih banyak yang sering mungkin jenengan juga lah melihat orang yang gerakan sholatnya begitu cepat. Contoh begitu cepat seperti apa? Ruku misalkan, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana tumak ninahnya? Ruku aja belum sempurna dia sudah bangkit, i'tidal aja tangannya masih bergoyang-goyang dia sujud. Sujudnya pun apalagi sujud bangkit kayak ayam makan jagung gitu ya. Tak. Nah, berarti biqadri subhanallahnya ukuran durasi seperti orang baca subhanallah nggak ada. Artinya durasi itu apa ya? Hitungan waktu gitu loh. Hitungan waktunya harusnya sekian itu nggak ada. Nah, ini bahaya. Bahayanya apa? Ya bukan bahaya membahayakan diri kita, bukan. Artinya kita sudah sholatnya ngebut, sholatnya pengen segera selesai, capek kan? Orang sholat tuh kalau ngebut tuh capek. Betul. Beda loh orang jalan nyantai, walaupun 17 kilo Mas Kakak ya, nggak capek. Tapi kalau orang berlari walaupun hanya 1 kilo, capek. Nah, walaupun hanya sebentar. Sholat pun demikian. Sholat itu sebenarnya nggak capek kalau dilakukan dengan cara tumak ninah. Karena tumak ninah ini juga membawa efek positif. Ketika kita bertumak ninah, otomatis orang ketika membaca itu juga akan santai. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Syukur-syukur dari santainya itu menghasilkan tafakur ya. Tafakur, memaknai tentang kebesaran Allah lewat bacaan tersebut. Subhanallah. Itulah rahasianya orang yang sholat yang dilakukan dengan cara tumak ninah, maka akan menghasilkan tafakur dalam sholat, akan menghasilkan sebuah pemikiran yang luar biasa tentang keagungan Allah itu dalam sholat. Nah, berbeda sekali dengan orang yang
hanya melakukan suatu sing penting gugurke kewajiban. Sing penting aku wis sholat. Nah, ini kurang bagus seperti itu ya. Pemikiran seperti itu kurang bagus. Mulai dari sekarang yuk kita mari sempurnakan ibadah kita. Walaupun kita tidak sempurna ilmu, karena kesempurnaan ilmu itu milik Allah SWT sebenarnya. Paling tidak ketika kita mendengarkan kajian-kajian seperti ini, baik di radio, di televisi ataupun siaran langsung bertatap muka, itu kita ingat-ingat dan kita amalkan. Dari pengamalan itu menjadi buah, menjadi keimanan yang bertambah dan peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi samratul ilmi al amal. Jadi buahnya daripada ilmu itu yaitu pelaksanaan yang sempurna, yang baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka dari apa yang saya sampaikan ini menjadilah sebuah acuan, ya, motivasi untuk mendapatkan kesempurnaan sholat, ketenangan dalam sholat, memaknai hakikat daripada sholat, dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang seperti apa? Yaitu sholat yang tumakninah dan sambil dia ada haibah. Haibah itu merasa bahwa saya ini sedang berhadapan dengan Allah SWT. Maka kalau orang sudah merasakan aku selagi berhadapan kalau Gusti Allah, maka dia akan merasa malu apabila sholatnya tidak beres, tidak benar. Ya, sholatnya itu asal-asalan itu akan merasa malu. Nah, dari rasa malu kepada Allah, merasa diperhatikan, maka disitulah kenikmatan dalam sholat. Sehingga jika orang sudah menemukan kenikmatan dalam sholat, ya, secara teori ini gitu, maka dia akan merasakan eman-emannya jika sholat yang sudah dia lakukan kemudian dibarengi dengan melakukan perbuatan maksiat. Itu akan merasa eman-eman. Lain lagi dengan orang yang merasa yang yang penting sholat. Nah, ya insya Allah kalau misalnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, apalagi tumaninahnya tidak dilaksanakan, apalagi tidak mengerti apa tujuannya sholat, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan sholat itu sendiri. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya bahwasannya yang penting aku sholat, yang penting aku Islam. Sehingga dia merasa ketika dia melakukan dosa-dosa itu nggak ada rasa emannya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian untuk kajian kita pembukaan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya kembalikan kepada pemandu acara. Monggo Mas. Oke, baik Pak Ustadz, sudah kita dengar kerabat kebersamaan kita sore kali ini bersama dengan program acara Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore, di mana kerabat kajian kita sore kali ini adalah tentang makna tumaninah bersama dengan Bapak Ustadz Asep Zainal Mutakin. Dan silakan untuk Anda semuanya, jika Anda ingin bergabung bersama dengan kami nyatakan kebersamaan Anda di 0822 8003 8004. Pak Ustadz, kalau kita sering melihat orang yang ketika bangun dari ruku begitu, kan kadang-kadang kita mendengar bacaan beliau begitu Pak Ustadz, Sami Allahu liman hamidah langsung Rabbana lakal hamdu, gitu berarti hampir tidak tumakninah dong Pak Ustadz kalau seperti itu. Ketika dia Sami Allahu liman hamidah, kemudian terdengar bacaan Rabbana walakal hamdu. Ya. Sekarang Rabbana walakal hamdu dengan subhanallah itu lebih banyak mana durasinya? Lebih banyak Rabbana walakal hamdu. Berarti itu sudah, makanya diberikan contoh Rabbana walakal hamdu itu berarti itu sudah mengandung tumakninah. Nah, jadi setiap bacaan yang dibaca dalam sholat, dalam gerakan sholat, bacaannya kalau dalam ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sudah termasuk memakan waktu atau durasinya tumakninah. Begitu pula Rabbana walakal hamdu itu sudah tumakninah. Apalagi kalau misalnya membacanya lebih panjang lagi kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, kan lebih panjang lagi, berarti lebih tumakninah lagi. Tapi saya tidak akan membedakan masalah mana yang bacaan yang baik, apakah Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Saya tidak membahas itu. Yang penting dua-duanya tumakninah. Yeah. Nah, gambaran yang tidak tumakninah itu
terlihat daripada orang yang tidak membaca itu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas Kakak pernah lihat di sebuah video mungkin gerakan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan tidak tumaninah. Seperti itu Mas Kakak jawabannya. Oke. Baik, kerabat dimanapun Anda tuh sore kali ini silakan Anda bergabung bersama dengan kami di 082280038004 bareng bersama dengan program acara Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore. Kita akan ke SMS kita dahulu sore kali ini yang sudah pada gabungan bersama dengan program acara Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore. Ada Mbak Winarni yang ada di kawasan Unit 6 Tulang Bawang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Asep, bagaimana hukumnya jika kita sedang sholat itu menahan buang air kecil begitu Pak Ustadz? Apakah kita harus membatalkan atau bahkan mungkin meneruskannya begitu? Ya, jadi sholat yang 5 waktu yang hukumnya fardu, maka ketika kita sudah masuk ke dalam sholat itu, sudah diawali dengan takbiratul ihram, artinya sudah masuk ke dalam sholat. Kalau hanya sekedar menahan biasanya menahan mengeluarkan angin misalkan, namanya menahan pipis misalnya, kebelet gitu. Itu seandainya dia memang bisa menahannya hingga akhir sholat, maka wajib untuk menahannya. Begitu Pak ya? Hukumnya wajib untuk menahannya. Karena itu sudah di tengah-tengah seandainya karena dia sudah masuk ke ranah fardu. Namun seandainya jika dia tahan itu akan membahayakan, bahaya yang fatal ya. Artinya kalau dia ketika menahannya saking menahannya dengan benar-benar menahan, di dalam itu malah tambah kembung gitu kan. Betul. Takutnya nanti akan ada mendapatkan efek negatif, jadi penyakit dan sebagainya. Kan itu bisa membaca diri sih orang itu. Ini mah bisa saya tahan. Oh ini mah nggak kuat bener. Kayak orang mules. Orang mules pengen BAB ya, pengen buang air besar. Itu yang namanya mules nggak tahan, pengen ke belakang. Kan kalau ditahan terus ya bahaya kan? Bahaya, bisa saja dia BAB di situ. Nah, ini boleh memutuskan. Nah, yang dilarang itu yang pernah saya sampaikan pada Kamis yang lalu, Rabu yang lalu. Itu kan memutuskan perbuatan yang fardu bi ghairi udrin. Nah, itu qad uruknin bi ghairi udrin, memutuskan rukun atau kefarduan bi ghairi udrin tanpa ada sebab. Jadi kalau misalnya kita memutuskan sebuah kefarduan itu karena ada sebab, itu tidak dosa. Tapi kalau misalnya tidak ada sebab, sengaja lagi sholat nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba keluar gitu dari sholat, ini dosa. Lagi puasa nggak ada masalah, tiba-tiba dia membatalkan diri, nggak ada sebab, ini dosa. Tapi kalau ada sebab, misalnya banyak kambuh, kalau nggak makan segera akan lebih parah, ya dia makan saja. Ini kalau misalnya saya menahan terus, takutnya kencing di sini gitu loh. Ya udah dia keluar aja, itu nggak masalah. Jadi ada dua hukum. Hukum yang pertama, jika bisa menahannya maka wajib untuk menahannya. Jika memang tidak bisa menahannya maka boleh untuk keluar daripada ibadah tersebut dan nanti diulangi. Demikian. Oke, baik. Sudah dijawab Ibu pertanyaannya sore kali ini. Kita akan ke pertanyaan kita melalui Facebook. Ada Bapak Saiful aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kalau ke kebun atau ke ladang itu jauh dari rumah Pak Ustadz. Saya sering sholat di kebun atau ladang. Nah, ketika sholat saya tidak tahu rumput yang saya gunakan ini bersih atau tidak walaupun menggunakan alas. Itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Ya, kalau saya dengar kalimatnya menggunakan alas gitu. Walaupun menggunakan alas, ya berarti maksudnya alasnya itu pasti bersih, pasti suci. Bagaimana kalau alas itu saya hamparkan di atas rumput yang kita tidak tahu suci atau tidaknya? Maka da'ma yuribuka ila mala yuribuka. Kemudian al yaqinu la yuzalu bisyaki. Tinggalkan keraguan semacam itu, alihkan kepada keyakinan. Yakin bahwa itu enggak ada gitu. Al yaqinu la yuzalu bisyaki, keraguan itu akan terkalahkan oleh keyakinan. Terkecuali kalau kita ini udah
Ya, yakin ini nggak ada, yakin nggak ada. Ya. Nggak taunya, ini apa ini bulat-bulat gitu kan? Nggak taunya itu Kambing kotoran gitu, Pak. kotoran kambing. Nih. Itu bukan tasbih yang mencar, bukan. Wah, kalau Langsung, itu Pak, ya? walaupun udah yakin, yakinkan juga. Oh yakin ini tai kambing. Batalkan Pak ya, pindah gitu. Bukan Pak. artinya pindah gitu. Oh, pindah tem. Selagi apa yang di bawahnya najisnya kering, ketika dihamparkan sajadahnya sama-sama kering, itu nggak apa-apa, Mas. Oke. Nggak apa-apa. Tapi ketika yang di bawah itu rumputnya basah, sajadah kena rumput basah, najisnya pun akan meresap ke situ, ya itu termasuk menjadi mutanajis sajadahnya. Oke, jadi ketika kita sholat di kebun, di atas alang-alang atau di atas rumput, kalau memang sebelum kan kita dulu periksa dulu ya, oh nggak ada najis, ya udah di situ sholat sah insya Allah. Oke. Baik, Bapak Saiful atau Mas Saiful sudah dijawab pertanyaan sore kali ini bersama dengan program Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore. Kita ke SMS, ada Mas Yudi yang ada di kawasan Sungai Luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita sedang sholat tiba-tiba ada sisa makanan ketahuan di mulut kita begitu Pak Ustadz, apakah harus dibuang atau ditahan atau tertelan begitu, ditelan begitu Pak Ustadz, ya kan? Jadi Karena sholat nggak boleh menelan jadi makanan ya, Pak, ya? di antara mubtilatus sholah itu ada perkataan yaitu wal aklul kathiru wa ingkana nasian. Jadi makan yang banyak, ya makan yang banyak walaupun lupa gitu. Walaupun dia nggak sadar gitu. Ada orang lagi sholat, dia nggak sadar, tapi dia makan gitu. Tapi makannya itu banyak. Ini membatalkan. Yang kedua, makannya sih sedikit gitu, sedikit. Tapi dia sadar, Ya. sadar kalau dia itu ya sadar lagi sholat, sadar lagi makan. Makannya sedikit tapi sadar, ini juga batal. Jadi makan sedikit dia sadar itu batal, makan banyak walaupun lupa itu batal. Nah sekarang seberapa ukuran sedikit dan seberapa ukuran banyak? Nah kalau sedikit katakanlah mungkin sisa-sisa yang ada di gigi, mungkin sela-sela gigi yang belum disikat, kemudian ketelan gitu, ketelan. Tapi bukan kesengajaan, ketelan bukan kesengajaan. Dia lagi baca, tiba-tiba masuk sendiri gitu. Itu kan bukan sengaja ya, bukan sengaja dan sekali lagi bukan sengaja. Itu tidak batal, tidak batal. Nah, tapi kalau misalnya sisanya di mulut itu banyak, mungkin tadi dia habis makan kacang goreng misalkan, kacang goreng dia tergesa-gesa dengan ikut sholat jamaah sehingga tidak sempat berkumur-kumur. Maka di situ bubuk-bubuk yang ada di dalam mulutnya berupa kacang goreng tadi, walaupun kecil-kecil bentuknya, misalnya hanya ujung sendok misalkan atau setengah sendok gitu ukurannya, yaitu terus termasuk kepada makan banyak. Wa ingkana nasiyan, walaupun itu tidak disengaja tetap batal. Demikian. Oke, Mas Yudi sudah dijawab pertanyaan sore kali ini bersama dengan program Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore. Terima kasih juga untuk para penonton melalui Facebook kita di Bintang Angkasa Suara yang sudah bergabung bersama dengan kami di program Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore. Adapun kerabat yang berada mungkin jauh dari kawasan Provinsi Lampung, jika ada ingin mendengar dan juga menyimak program acara Jamaah Sore, Anda bisa mengakses website kami di www.basradio.com. Tetap bersama dengan 103,3 Bas Radio Bintang FM Lampung di program Jamaah Sore. 103.3 Bas. Saat ini Anda masih mendengarkan Jamaah Sore, Jamuan Islamiyah Sore. Jamuan Islamiyah Sore Dipersembahkan oleh Bas Radio Bintangnya FM Lampung. Baik Pak Ustadz Asep Zainal Mutakin sore kali ini menjadi narasumber kita kerabat, dan kita masuk ke segmen terakhir di program Jamaah Sore. Tentang kajian kita adalah pengertian atau makna dari tumakninah dalam sholat. Nah ini yang harus kita luruskan, dan tentunya kerabat, Pak Ustadz apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar kita tentang tema kajian kita untuk sore kali ini? Tadi yang Silahkan, kita bahas adalah tumakninah dalam sholat. Ya. Nah sekarang bagaimana kita mengamalkan tumakninah di luar sholat? Tumakninah itu artinya apa tadi? Anteng. Ya. Tumakninah itu apa? Nggak banyak apa ya? Nggak banyak gaya, nggak banyak neko-neko gitu. Jadi ketika kita di luar sholat, jadilah orang yang anteng, orang yang tidak sombong, orang yang tidak banyak tingkah laku, orang yang nggak lebay, orang yang nggak bikin aneh-aneh.
Orang yang tidak nyeleneh itu disebut dengan tumak ninah. Jadi kalau ada orang nyeleneh, aneh, lebay, apa-apa dilakukan, menarik perhatian orang, mencari perhatian orang, ini namanya orang nggak tumak ninah. Ya. Orang yang tumak ninah itu hatinya menjadi sakinah. Apa? Ketenangan hati.